Di dalam belantara kehidupan yang melingkupi kita dengan kompleksitasnya, setiap sudutnya dipenuhi dengan tantangan yang mengintai dan kekhawatiran yang menggelisahkan. Dalam perjalanan kita melalui lorong-lorong gelap keberadaan, seringkali kita menemukan diri kita terhempas oleh riak-riak gelombang tak terduga yang menghantam batas-batas keberanian kita. Namun, bahkan di tengah samudera kegelapan ini, sinar pencerahan filosofi Stoik bersinar terang, menawarkan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana menjelajahi lautan ketidakpastian dengan bijaksana dan menemukan dermaga ketenangan yang teguh di tengah badai kehidupan. Melalui perenungan yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Stoik, kita tidak hanya diajak untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi kedamaian batin, tetapi juga untuk merangkul kekuatan dalam mengendalikan ombak emosi yang melanda. Dengan demikian, dengan tekad yang kokoh, mari kita menyelami 10 langkah praktis yang akan memimpin kita melewati lautan rasa takut dan kecemasan, membawa kita ke daratan kedamaian yang abadi di tengah gemuruh kehidupan yang berputar. 1. Terimalah hal yang tidak dapat Anda kontrol. Dalam labirin kehidupan, filosofi Stoik menawarkan sebuah pandangan yang menyejukkan, memandangnya sebagai perjalanan melalui dikotomi kontrol. Konsep ini menegaskan bahwa di antara arus takdir yang tak terduga, ada batasan yang jelas antara apa yang bisa kita atur dan apa yang melampaui kendali kita. Pertama-tama, mari kita teliti wilayah yang dapat kita kuasai. Ini termasuk reaksi kita terhadap peristiwa, sikap kita terhadap tantangan, dan bagaimana kita memilih untuk melihat dunia di sekitar kita. Ini adalah medan tempur yang kita miliki untuk diperjuangkan, tempat di mana kita memiliki kekuatan penuh untuk memengaruhi jalannya perjalanan kita. Dalam memfokuskan energi kita pada hal-hal ini, kita membangun fondasi kuat untuk ketenangan batin dan kebijaksanaan. Namun, seiring dengan daerah kendali ini, ada juga wilayah yang jelas di luar cakupan kita. Cuaca, tindakan orang lain, bahkan nasib kita sendiri, semua ini adalah bagian dari alur kehidupan yang tak terduga. Meskipun mungkin terasa menggoda untuk memutar waktu dan mengubah jalan cerita, hukum alam menegaskan bahwa ada hal-hal yang memang melebihi kekuatan kita untuk mengubahnya. Dalam menghadapi hal-hal yang tak terkendali ini, terletak kebijaksanaan terbesar menerima. Menerima bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Itu berarti berdamai dengan kenyataan bahwa ada batasan pada apa yang bisa kita atasi, dan bahwa kadang-kadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah merangkul arus dan menemukan cara untuk berlayar melalui gelombang yang datang. Dengan demikian, dalam mengikuti jalan Stoik ini, kita belajar bahwa dalam menerima batas-batas ini, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya, kekuatan yang tulus, dan ketenangan yang abadi. 2. Amati pikiran Anda. Dalam labirin pikiran yang tak terduga, seringkali kita menemukan diri kita terperangkap dalam jaring laba-laba pikiran negatif yang mengintai di sudut-sudut gelap kesadaran kita. Namun, dalam penjelajahan menuju kedamaian batin, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengambil alih kendali atas kekuatan pikiran kita. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk realitas kita. Banyak dari apa yang kita takuti sebenarnya hanyalah hasil dari interpretasi dan persepsi kita terhadap situasi. Oleh karena itu, melalui pengamatan yang teliti terhadap aliran pikiran kita, kita dapat mulai mengenali pola-pola negatif yang mungkin meracuni pikiran kita. Praktik introspeksi diri menjadi penting di sini. Ini melibatkan mengalihkan perhatian kita ke dalam, menjelajahi lanskap batin kita dengan penuh kejujuran dan ketelitian. Saat kita menyoroti setiap sudut gelap, kita mungkin menemukan akar dari ketakutan dan kecemasan yang mengintai. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menghadapi dan mengatasi pikiran-pikiran negatif. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi pola-pola pikiran yang merugikan, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan bagian integral dari perjalanan menuju kedamaian batin. Kita dapat menggunakan teknik-teknik seperti reframe positif, di mana kita meninjau kembali situasi dari sudut pandang yang berbeda yang lebih konstruktif dan penuh harapan. Melalui latihan dan kesabaran,
kita dapat melatih pikiran kita untuk menjadi sekutu, bukan musuh. Dengan mengubah pola-pola pikiran negatif menjadi yang lebih positif, kita memperkuat fondasi ketenangan batin kita dan membuka jalan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dengan demikian, langkah ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kita untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan, membawa kita lebih dekat ke arah kedamaian batin yang kokoh dan abadi. 3. Latih keterbatasan. Dalam perjalanan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan, filosofi Stoikisme menawarkan konsep yang mendalam tentang pentingnya melatih ketahanan terhadap kesulitan dan ketidaknyamanan. Ini adalah panggilan untuk memperkuat diri kita sendiri, seperti baja yang dipanaskan dalam api, agar kita dapat menghadapi badai kehidupan dengan keberanian dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa ketahanan bukanlah kemampuan yang datang secara instan. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan tekad yang kuat. Dalam memulai latihan ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi area-area di mana kita merasa tidak nyaman atau bahkan takut. Mungkin itu adalah berbicara di depan umum, menghadapi konflik, atau mengambil risiko dalam kehidupan pribadi atau profesional. Setelah mengidentifikasi area tersebut, langkah berikutnya adalah memulai dengan melakukan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman secara bertahap. Ini bisa berarti mengambil langkah kecil dan berani setiap hari, mencari tahu bagaimana merasa nyaman dalam ketidaknyamanan. Misalnya, jika kita takut berbicara di depan umum, kita bisa memulai dengan berbicara di depan cermin atau dengan kelompok kecil, dan kemudian secara bertahap meningkatkan level tantangan. Selama proses ini, penting untuk menghargai setiap langkah kecil yang diambil. Meskipun mungkin terasa sulit atau menakutkan pada awalnya, setiap kali kita menghadapi ketidaknyamanan dengan keberanian, kita memperkuat diri kita sendiri dan memperluas batas-batas kenyamanan kita. Ini adalah pilar yang mendasari dalam pembangunan karakter yang kuat dan ketenangan batin yang tahan uji. Dengan melanjutkan latihan ini secara konsisten, kita akan menemukan bahwa ketidaknyamanan yang awalnya tampak menakutkan menjadi lebih dikenal, lebih terbiasa, dan akhirnya lebih dikuasai. Ini bukan hanya tentang mengatasi ketakutan konkret yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang mengembangkan sikap yang lebih luas terhadap ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam hidup. Dengan demikian, melalui latihan keterbatasan ini, kita belajar untuk menjadi lebih fleksibel, lebih tangguh, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang hidup berikan. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita untuk mengembangkan kebijaksanaan stoik, membawa kita lebih dekat ke arah kedamaian batin yang kokoh dan abadi. 4. Hadapi ketakutan Anda. Dalam perjalanan menuju kedewasaan emosional, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan adalah dengan menghadapinya secara langsung dengan keberanian yang tulus. Filosofi Stoik menegaskan bahwa ketakutan bukanlah lawan yang harus dihindari, tetapi tantangan yang harus dihadapi dan ditaklukkan. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi ketakutan kita dengan jujur dan terbuka. Ini mungkin membutuhkan waktu dan refleksi yang mendalam, karena terkadang ketakutan tersebut dapat tersembunyi di balik lapisan-lapisan perlindungan diri yang kompleks. Mungkin kita takut akan kegagalan, penolakan, atau bahkan kesulitan yang tidak diketahui di masa depan. Setelah mengenali ketakutan-ketakutan ini, langkah berikutnya adalah menghadapinya dengan keberanian. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan atau menyangkal perasaan takut tersebut. Sebaliknya, kita memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang teguh dan berani. Ini bisa berarti mengambil langkah kecil menuju ketakutan tersebut, bertindak meskipun hati kita berdebar-debar dan pikiran kita dipenuhi oleh keraguan. Selama proses ini, penting untuk diingat bahwa keberanian bukanlah keadaan yang kita miliki atau tidak. Ini adalah kualitas yang bisa dibangun dan dikembangkan melalui tindakan-tindakan yang berani dan tekad yang kuat. Setiap kali kita memilih untuk bertindak meskipun merasa takut, kita memperkuat fondasi keberanian dalam diri kita sendiri. Dengan waktu dan latihan yang konsisten, kita akan menemukan bahwa ketakutan yang awalnya tampak mengintimidasi menjadi lebih terkendali. Ini bukan hanya tentang mengatasi ketakutan tertentu,
tetapi juga tentang mengubah hubungan kita dengan ketakutan itu sendiri. Kita belajar bahwa ketakutan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, dan dengan menghadapinya dengan keberanian, kita mampu membebaskan diri dari belenggu yang membatasi kita. Akhirnya, dengan menghadapi ketakutan kita secara langsung, kita membuka pintu menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kita mengalami perasaan kebebasan dan kekuatan yang tidak terbatas ketika kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita menuju kedamaian batin yang kokoh dan abadi. 5. Hargai kehilangan. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan naik turunnya gelombang emosi, filosofi Stoikisme menjadi panduan yang kokoh, menawarkan pandangan yang mendalam tentang arti sejati dari kehilangan dan keberlimpahan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan mata hati yang bijaksana, mengenali bahwa kehilangan adalah bagian yang tak terhindarkan dari perjalanan kita. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kehilangan bukanlah tanda dari kegagalan atau ketidakberuntungan, tetapi merupakan bagian alami dari kehidupan. Ketika kita memandang keadaan dengan bijaksana, kita menyadari bahwa tiap detik dalam hidup adalah anugerah yang berharga. Momen-momen ini, waktu bersama keluarga, kesempatan untuk berkembang, bahkan tantangan dan kegagalan, semuanya berkontribusi pada kekayaan yang tak ternilai dari pengalaman manusia. Dengan memahami kehilangan ini, kita diajak untuk melihat kembali apa yang kita miliki saat ini dengan penuh syukur. Bahkan dalam saat-saat kesulitan, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam kecilnya momen-momen kehidupan. Bersyukur atas kesehatan, cinta, dan kesempatan untuk berkembang adalah langkah pertama menuju kedamaian batin yang kokoh. Namun, lebih dari sekadar bersyukur, filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Kebahagiaan sejati, menurut Stoik, tidak tergantung pada kepemilikan atau kehilangan sesuatu. Sebaliknya, itu bersumber dari dalam, dari kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, kita membebaskan diri dari belenggu keinginan yang tak terbatas dan ketakutan akan kehilangan. Dalam mempraktikkan ajaran ini, kita belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Kita menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang baru. Dengan hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan di tengah lautan perubahan yang abadi. Itulah kebijaksanaan Stoikisme, suatu pemandangan yang mengingatkan kita bahwa di dalam setiap kehilangan, ada kesempatan untuk menemukan keberlimpahan yang sejati. 6. Fokus pada kebajikan. Dalam labirin moralitas yang kompleks, filosofi Stoikisme menjadi kompas yang andal, menuntun kita menuju arah kebajikan dan integritas yang kokoh. Di dalam setiap tindakan dan keputusan, Stoikisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan nilai-nilai yang baik dan benar, menggugah kita untuk menemukan kedalaman moralitas dalam setiap langkah kita. Pertama-tama, Stoikisme menekankan bahwa kebajikan adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan yang bermakna. Ini bukanlah sekadar tentang berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga tentang menjaga integritas diri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dengan memusatkan perhatian kita pada kebajikan, kita membentuk karakter yang kuat dan batin yang damai. Dalam memfokuskan perhatian kita pada kebajikan, kita juga secara alami mengurangi rasa takut dan kecemasan yang muncul dari tindakan yang tidak bermoral. Ini karena tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral kita memberi kita kepercayaan diri dan kedamaian batin. Kita tidak perlu khawatir tentang konsekuensi negatif dari tindakan kita, karena kita tahu bahwa kita telah bertindak dengan integritas dan kebaikan hati. Namun, memprioritaskan kebajikan bukanlah tugas yang mudah. Terkadang, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit dan godaan untuk melanggar prinsip-prinsip moral kita. Namun, di tengah-tengah kebingungan dan godaan tersebut, filosofi Stoikisme menawarkan kita pemandangan yang jelas, bahwa kebajikan adalah petunjuk yang dapat diandalkan dalam menghadapi setiap situasi. Dengan tekad yang kokoh dan kesadaran yang tulus,
kita dapat mengembangkan kebiasaan untuk selalu mempertimbangkan kebajikan dalam setiap tindakan kita. Melalui latihan dan kesabaran, kita memperkuat fondasi moralitas kita dan membangun karakter yang kuat. Akhirnya, dengan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang baik dan benar, kita tidak hanya mengurangi rasa takut dan kecemasan, tetapi juga membawa cahaya moralitas ke dalam dunia yang seringkali gelap dan kompleks. 7. Mengembangkan sikap menghadapi kebijakan. Dalam perjalanan hidup yang berliku-liku, seringkali kita menemukan diri kita dihadapkan pada kenyataan yang tak selalu adil. Namun, di dalam labirin ketidakpastian ini, filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Ini termasuk tidak hanya peristiwa eksternal, tetapi juga reaksi orang lain terhadap kita, dan bahkan nasib kita sendiri. Menerima kenyataan ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Dengan mengerti bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, kita membebaskan diri dari tekanan dan frustrasi yang timbul akibat mengharapkan keadilan yang sempurna. Namun, meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Mengembangkan sikap menghadapi ketidakadilan dengan bijaksana adalah kunci untuk menjaga ketenangan batin dalam menghadapi situasi yang sulit. Ini melibatkan kemampuan untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi ketidakadilan, tanpa terjerat dalam perasaan amarah atau kebencian. Alih-alih merasa terganggu oleh ketidakadilan, kita diajak untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan, mencari solusi yang adil dan konstruktif. Pentingnya belajar untuk menghadapi ketidakadilan tanpa penilaian tidak dapat diabaikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap situasi dari sudut pandang yang lebih luas, melampaui perasaan subjektif kita sendiri. Ini bukanlah tentang menutup mata terhadap ketidakadilan atau mengabaikannya, tetapi tentang menghadapinya dengan bijaksana dan tanpa prasangka, dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Dengan demikian, dalam menerima bahwa hidup ini tidak selalu adil, kita membebaskan diri dari tekanan ekspektasi yang tidak realistis. Dengan mengembangkan sikap menghadapi ketidakadilan dengan bijaksana, kita memperkuat ketenangan batin kita dan menghadapi setiap situasi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Itulah kekuatan Stoikisme, membawa kedamaian dalam kehidupan yang tidak selalu sempurna. 8. Bersiap untuk yang terburuk. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian, filosofi Stoikisme menawarkan suatu pandangan yang mendalam tentang cara menghadapi kemungkinan terburuk. Konsep premeditatio malorum, atau pemikiran tentang keburukan yang mungkin terjadi adalah sebuah panggilan untuk kita semua agar mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi di masa depan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa tujuan dari premeditatio malorum bukanlah untuk meramalkan atau mengundang malapetaka. Sebaliknya, ini adalah tentang mempersiapkan diri secara bijaksana, mengakui bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita dan bahwa kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Dengan mengantisipasi kemungkinan terburuk ini, kita membentuk mentalitas yang tangguh, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk juga membantu kita mengurangi dampak kejutan dan ketakutan jika sesuatu tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, dalam konteks pencarian pekerjaan, kita mungkin mempertimbangkan bahwa kita bisa saja tidak mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Dengan mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini, kita tidak terlalu terguncang atau terkejut jika benar-benar terjadi. Sebaliknya, kita sudah memiliki rencana cadangan atau strategi lain yang dapat kita terapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk tidak berarti kita harus hidup dalam ketakutan atau kecemasan konstan. Ini bukan tentang menjadi paranoid atau pesimis, tetapi tentang menjadi realistis dan proaktif. Dengan menjalani hidup dengan sikap yang tenang dan terbuka, kita mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dengan demikian, konsep premeditatio malorum mengajarkan kita untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam menghadapi ketidakpastian, tanpa terlalu terguncang oleh kemungkinan terburuk.
Ini adalah pilar yang kuat dalam pembangunan mentalitas yang tangguh dan ketenangan batin yang stabil, membawa kita melalui setiap gelombang kehidupan dengan keberanian dan kebijaksanaan. 9. Jadilah sumber ketenangan bagi orang lain. Dalam lautan kehidupan yang kadang-kadang bergelombang, kita memiliki kesempatan untuk menjadi mercusuar kebaikan dan ketenangan bagi orang lain di sekitar kita. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa dengan memberikan dukungan dan ketenangan kepada orang lain, kita tidak hanya menawarkan cahaya dan arah di tengah kegelapan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan dan ketenangan dalam diri kita sendiri. Pertama-tama, menjadi sumber ketenangan bagi orang lain melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Ketika seseorang merasa takut atau cemas, seringkali yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi atau mencoba memberikan solusi. Dengan memberikan ruang untuk orang lain untuk berbicara dan berbagi perasaan mereka, kita memberikan dukungan yang sangat berharga. Selain itu, kita juga dapat memberikan ketenangan melalui kata-kata yang menenangkan dan penuh harapan. Kata-kata yang memberikan dorongan moral dan inspirasi dapat membantu orang lain melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih positif dan konstruktif. Ini adalah momen di mana kita dapat menjadi pendorong bagi mereka yang merasa putus asa atau kehilangan harapan. Tindakan nyata juga merupakan cara yang kuat untuk menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Misalnya, menawarkan bantuan praktis atau memberikan bahu untuk bersandar bisa menjadi langkah-langkah konkret yang sangat berarti bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Dengan mengambil tindakan untuk membantu mereka melalui masa sulit, kita menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Tidak hanya membantu orang lain mengatasi rasa takut dan kecemasan mereka, tetapi menjadi sumber ketenangan bagi orang lain juga memperkuat kesejahteraan dan ketenangan dalam diri kita sendiri. Ketika kita memberikan dari diri kita kepada orang lain dengan penuh kasih sayang dan kebaikan, kita merasakan kepuasan yang mendalam dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Dengan demikian, menjadi sumber ketenangan bagi orang lain adalah langkah penting dalam menghidupkan nilai-nilai stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengangkat satu sama lain, kita memperkuat jaringan kebaikan dan keberanian yang melintasi komunitas manusia, membawa kita menuju kedamaian batin yang lebih besar dan memperkaya makna kehidupan kita. 10. Hargai kehidupan saat ini. Dalam dinamika yang tak terduga dari kehidupan, filosofi stoikisme menawarkan pandangan yang dalam tentang kebahagiaan sejati, apresiasi terhadap saat ini. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk menemukan kedamaian dan kegembiraan dalam momen yang kita miliki sekarang, tanpa terjebak dalam kecemasan akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Masa lalu sudah berlalu, dan masa depan masih harus dijalani. Dengan mengalihkan perhatian kita ke momen sekarang, kita membebaskan diri dari beban penyesalan akan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Kita belajar untuk hidup secara penuh, tanpa terkendali oleh bayangan-bayangan masa lalu atau kekhawatiran akan apa yang akan terjadi. Apresiasi terhadap saat ini juga melibatkan penghargaan terhadap keindahan dan keajaiban yang tersembunyi di sekitar kita. Dalam kegelapan, kita dapat menemukan sinar matahari yang menyinari jalan kita, dan dalam keheningan, kita dapat mendengar harmoni alam yang mengelilingi kita. Dengan membuka mata dan hati kita untuk melihat dan merasakan kehidupan dalam setiap detailnya, kita menemukan kekayaan yang tak terhitung dalam setiap momen. Namun, menghargai kehidupan saat ini bukanlah tugas yang mudah. Terkadang kita tergoda untuk terjebak dalam siklus kekhawatiran dan penyesalan, membiarkan diri kita dikendalikan oleh masa lalu yang telah berlalu atau masa depan yang belum terwujud. Namun, dalam melangkah maju dengan keberanian dan ketekunan, kita dapat membangun kebiasaan untuk hidup secara penuh dalam setiap momen. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan stoikisme ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencarian akan hal-hal yang belum terjadi atau penyesalan akan hal-hal yang telah berlalu. Sebaliknya, itu berasal dari apresiasi yang dalam terhadap saat ini,
dari keberanian untuk merangkul kehidupan dengan segala keindahannya dan tantangannya. Dengan cara ini, kita menemukan kedamaian batin yang tak tergoyahkan dan kebahagiaan yang mendalam dalam setiap langkah kita di dunia ini. Dengan menanamkan prinsip-prinsip stoikisme dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, kita membuka pintu menuju kedamaian batin yang kokoh dan abadi. Filosofi ini bukan hanya sekadar seperangkat ajaran kuno, tetapi juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan yang mengganggu dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan menerima ketidakpastian, memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, mengembangkan ketahanan terhadap kesulitan, dan menghargai momen-momen berharga dalam kehidupan, kita membentuk fondasi yang kuat bagi ketenangan batin. Dengan cara ini, kita belajar untuk tidak terjebak dalam perangkap pikiran negatif atau ketakutan akan masa depan, tetapi untuk hidup secara penuh dalam momen saat ini. Melalui latihan yang konsisten dan kesadaran yang terus-menerus, kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala rintangan yang datang, dan dengan demikian, kita mengembangkan kedamaian batin yang tahan uji. Meskipun tantangan hidup mungkin tidak pernah berhenti datang, kita menyadari bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin selalu tersedia sebagai sumber kekuatan dalam menghadapinya. Akhirnya, melalui penerapan prinsip-prinsip stoikisme, kita merangkul kehidupan dengan sikap yang bijaksana, penuh keberanian, dan berani. Kita tidak hanya mengatasi rasa takut dan kecemasan yang mengganggu, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam menghadapi segala tantangan hidup yang menghampiri. Dengan cara ini, kita memasuki dunia dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh harapan, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang, dan menjalani kehidupan dengan martabat dan kebijaksanaan.